Wi, terima kasih sudah datang hari ini. Kamu kelihatan agak tegang. Apa kamu merasa cemas atau gelisah akhir-akhir ini? Iya kak, akhir-akhir ini aku ngerasa kayak bingung banget. Soalnya masa depan aku sendiri. Semua teman-temanku sudah tahu mau kuliah di mana, sementara aku sendiri itu masih bingung dan masih ragu-ragu kak. Kamu merasa bingung dan tertinggal dari teman-temanmu. Iya kak, aku takut salah pilih jurusan. Orang tua pengennya aku ambil jurusan ekonomi, tapi sebenarnya aku lebih tertarik ke jurusan desain kak. Jadi, kamu merasa ada perbedaan antara keinginan orang tua dan minat kamu sendiri, begitu? Ya, benar banget kak. Aku jadi linglung dan gak tahu lagi keputusan apa yang perlu aku ambil kak. Kalau boleh tahu, apa yang membuatmu tertarik ke bidang desain? Aku suka banget menggambar sejak kecil. Aku juga pernah dan sering ikut lomba poster atau desain logo di sekolah. Rasanya senang sekali kalau hasil karya itu aku diapresiasi banyak orang. Jadi, menggambar dan berkreasi itu membuatmu merasa senang dan puas ya? Iya kak, rasanya seperti menemukan jati diri sendiri gitu loh pas ingin mulai menggambar sesuatu. Lalu, apa yang membuat orang tua ingin kamu ambil jurusan ekonomi? Katanya sih dibilang biar punya masa depan yang lebih pasti. Orang tua aku itu juga sempat bilang kalau kerja di bidang desain itu susah dan rumit cari uangnya kak. Jadi, orang tuamu khawatir kalau pilihan karirmu nanti tidak menjamin kestabilan finansial, begitu? Betul banget kak. Mereka takut saya menyesal nanti dengan pilihan jurusan yang saya pilih. Bagaimana perasaanmu saat mendengar kekhawatiran mereka itu? Campur aduk kak. Aku ngerti sih niat mereka itu baik, tapi aku akan juga ngerasa sedih karena mereka nggak percaya kalau aku itu bisa sukses di bidang yang aku suka. Kamu merasa tidak dipercaya dan ingin diakui bahwa kamu mampu mengikuti passionmu ya? Iya kak, itu rasanya berat banget buat aku ini. Bingung, gelisah, itu jadi satu. Kalau kamu membayangkan masa depanmu, pekerjaan seperti apa yang bikin kamu merasa bahagia dan puas? Hmm, aku itu pengen punya studio desain sendiri, biar bisa begitu loh ngerjain proyek yang dianggap kreatif dan bebas berekspresi sesuka hatiku. Wah, kamu punya gambaran yang cukup jelas ya tentang masa depan yang kamu inginkan. Iya kak, cuma kadang aku masih banget ragu-ragu. Takut kalau nanti ternyata susah jalaninya. Kamu punya keinginan kuat, tapi juga merasa takut gagal. Begitu ya? Iya kak, apalagi kalau orang tua terus saja ngingetin soal masa depan yang dimana aku sendiri juga belum siap akan hal itu. Apa kamu pernah coba ngobrol terbuka sama orang tua soal ini? Tentang alasan kenapa kamu tertarik ke desain? Pernah kak, tapi mereka kayaknya belum bisa nerima. Mereka bilang kalau aku masih belum tahu gimana dunia kerja di masa depan nanti. Jadi kamu sudah berusaha menjelaskan, tapi mereka belum memahami sepenuhnya pandanganmu. Iya kak, benar banget. Mereka kayaknya selalu gak paham tentang bagaimana pandanganku tentang desain. Kalau kamu diberi kesempatan untuk meyakinkan mereka, hal apa yang ingin kamu sampaikan? Mungkin
aku bakal bilang kalau aku itu serius, kalau aku mau belajar sungguh-sungguh dan punya rencana buat masa depanku sendiri. Kamu ingin menunjukkan tanggung jawab dan kesungguhanmu dalam memilih jalur karirmu sendiri. Iya kak, itu yang mungkin aku harap bisa mereka lihat, kayak bagaimana sih keseriusanku untuk masa depanku nanti. Jadi sejauh ini kamu sudah bisa mengenali dua hal penting. Satu, minatmu yang kuat di bidang desain. Dan kedua, kekhawatiran orang tua yang berfokus pada kestabilan ekonomi. Kalau dari dua hal ini, menurutmu, adakah jalan tengah yang bisa kamu ambil? Mungkin aku itu bisa ambil jurusan yang masih ada hubungannya, misalnya desain komunikasi visual. Jadi kan tetap kreatif tapi juga punya peluang kerja yang jelas dan chance-nya tinggi. Itu ide bagus. Artinya, kamu mulai melihat solusi yang bisa memenuhi keinginanmu dan juga menenangkan orang tuamu. Iya kak, aku juga ingin dan bakal coba ngomong lagi sama mereka nanti tentang hal ini. Kamu merasa lebih siap untuk berdialog dengan orang tua dan menjelaskan pilihanmu dengan lebih matang sekarang? Iya kak, aku harap mereka bisa lebih terbuka dan ngerti nanti pas aku coba ngobrol dengan mereka. Dari ceritamu, saya bisa lihat kalau kamu itu punya dua nilai. Yang penting, keinginan untuk mandiri dan keinginan untuk diakui. Benar begitu? Iya kak, saya pengen mandiri dengan mengambil jurusan desain itu, tapi juga pengen ngelihat orang tua bangga dengan keputusan apa yang aku ambil nantinya. Dua hal itu sama-sama penting untukmu. Kamu ingin sukses versi dirimu sendiri, tapi juga tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga. Iya kak, aku setuju dan perkataan kakak itu benar banget, sesuai dengan apa yang aku ingin dengar. Kalau seandainya kamu memang bisa menemukan jurusan yang bisa menggabungkan sisi ekonomi dan seni, apakah kamu tertarik mempertimbangkannya? Hmm, bisa jadi kak, kayak yang aku bilang tadi, desain komunikasi visual mungkin sudah pas banget untuk ini. Ya, betul. Kamu bisa tetap kreatif, tapi juga belajar aspek bisnisnya. Bagaimana perasaanmu mendengar kemungkinan itu? Aku jadi agak lega sedikit sih kak, kayaknya itu memang sekiranya jalan tengah yang bisa diterima dua-duanya. Kamu sekarang merasa lega karena mulai melihat solusi yang seimbang antara passion dan realitamu sendiri kan? Iya kak, lumayan lega lah aku mendengarin solusi yang kakak berikan. Tadi kamu sempat bilang mau mulai mencari informasi tentang jurusan desain komunikasi visual. Kalau boleh saya tanya, apa langkah pertama yang paling mungkin kamu ambil dari sekarang? Mungkin saya bisa mulai dari cari informasi kampus yang punya jurusan desain komunikasi visual kak. Aku juga mau lihat bagaimana kurikulum dan peluang kerjanya. Oke, berarti kamu udah pernah nyoba, tapi belum rutin aja. Ya, benar banget. Aku gampang banget balik ke kebiasaan lama kak. Jadi kamu ingin memulai dengan mencari informasi yang konkret tentang kampus dan peluang kerja di bidang itu. Bagaimana perasaanmu waktu membayangkan mulai mencari tahu lebih dalam soal itu? Rasanya
agak semangat kak, kayak ngerasa udah punya arah hidup ke depannya, tapi masih ada takutnya juga. Kamu merasa semangat karena sudah punya tujuan, tapi juga masih ada rasa cemas tentang hasilnya nanti. Iya kak, saya takut kalau setelah saya tahu semua informasinya dan ngerasa sudah pas, tapi orang tua tetap nggak setuju. Itu kekhawatiran yang wajar, terutama kalau kamu ingin mereka ikut mendukung. Kalau situasi itu terjadi, menurutmu, hal apa yang bisa kamu lakukan agar pembicaraan dengan orang tua tetap berjalan baik? Mungkin aku nanti bisa ngomongnya pelan-pelan kak, nggak langsung memaksa. Aku juga bisa kasih mereka waktu buat mikir juga. Jadi, kamu ingin membangun komunikasi yang sabar dan menghargai proses mereka menerima keputusanmu. Iya kak, soalnya saya juga nggak mau hubungan sama orang tua jadi renggang gara-gara ini. Itu menunjukkan kamu matang dan berempati. Kamu bisa berpegang pada niat baikmu sambil tetap memperjuangkan impianmu. Makasih Bu, saya pengen bisa seimbang begitu, lancar dan gak ada masalah hidup. Kalau kamu nanti mau menjelaskan ke mereka, apa hal terpenting yang ingin kamu sampaikan biar mereka tahu kalau kamu itu bersungguh-sungguh? Aku mau bilang kalau aku itu udah ngelakuin riset tentang jurusan itu, dan aku pun tahu peluang kerja di bidang itu ada, bukan cuma sekedar gambar-gambar aja. Jadi kamu ingin menunjukkan hasil, menunjukkan bukti dan pengetahuan supaya mereka yakin kamu memilih dengan pertimbangan matang. Betul kak, aku itu mau buktiin kalau aku bakal tanggung jawab penuh nanti. Bagus sekali. Nah, siapa yang bisa kamu ajak bantu dalam proses ini? Mungkin guru, kakak kelas, atau teman yang sudah lebih dulu kuliah di bidang itu? Oh iya, saya punya kakak sepupu yang kuliah dengan jurusan yang sama di Badung. Mungkin saya bisa tanya-tanya dia tentang informasi lanjutannya kak. Ide yang sangat bagus. Berarti kamu bisa mendapatkan informasi langsung dari pengalaman orang yang sudah menjalani bidang itu. Bagaimana kalau kamu buat jadwalnya? Kapan mau kontak kakak sepupumu? Mungkin minggu ini kak, saya bisa cek dulu buat janjian video call buat ngebahas tentang kuliah jurusan itu. Wah, itu langkah konkret yang sangat bagus. Artinya kamu sudah punya action plan yang jelas. Kalau boleh bisa saya bantu sedikit, mungkin kamu bisa catat juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu tanyakan nanti, supaya percakapanmu lebih fokus. Iya kak, aku bakal catat kayak nanya kesulitan kuliahnya, peluang kerjanya, terus saran-saran buat pemula juga kak. Bagus banget. Kamu sudah mulai berpikir strategis dan menunjukkan kesiapanmu menghadapi masa depan. Iya kak, rasanya sekarang agak lebih yakin dan berani untuk menghadapi masa yang akan datang. Nggak apa-apa, proses itu wajar. Yang penting kamu tahu langkah kecil yang bisa kamu ambil satu persatu. Kamu bisa mulai dari hal ringan dulu. Misalnya cerita ke orang tua tentang apa yang kamu pelajari dari sepupumu nanti. Oh iya, benar juga ya kak. Jadi nggak langsung ngomong, saya mau desain komunikasi visual, tapi pelan-pelan kenalin dulu ke mereka. Betul. Dengan begitu, kamu mengajak mereka ikut dalam prosesmu, bukan langsung mengubah pendapat mereka. Iya kak, saya suka cara itu. Kayaknya lebih halus dan nggak bikin kaget buat mereka. Kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Kamu tinggal melatih keberanianmu sedikit lagi. Makasih kak, saya akan coba mulai minggu ini.
Kalau kamu melihat dari awal sampai sekarang, apa hal paling penting yang kamu sadari tentang dirimu sendiri? Aku sadar, ternyata aku punya minat yang kuat dan aku juga orang yang bisa mikir rasional. Dulu aku pikir aku cuma ikut perasaan aja, tapi ternyata aku punya alasan yang jelas juga. Jadi kamu menyadari di balik passionmu ada pemikiran yang matang dan tanggung jawab yang besar. Ya, aku jadi ngerasa lebih percaya diri sama pilihan aku sendiri. Itu luar biasa. Artinya kamu sudah tumbuh lebih sadar akan potensi dirimu sendiri. Kalau kamu menilai perasaanmu sekarang dibanding saat pertama kali datang, apa yang berubah? Sekarang aku lebih tenang. Dulu kayak panik banget dan ngerasa sendirian. Tapi sekarang aku tahu harus mulai dari mana. Kamu merasa lebih tenang karena sudah menemukan arah dan strategi untuk melangkah. Iya kak, dan aku juga merasa lebih siap buat ajak orang tua ngobrol nantinya. Itu perkembangan yang besar. Berarti sesi ini membantumu membangun keberanian dan kejelasan dalam mengambil keputusan karir. Betul banget kak. Bagus sekali. Kamu sudah menuliskan rencana yang realistis dan sesuai kemampuan. Bagaimana kalau nanti kamu mencatat hasil-hasilnya? Lalu kita bahas di sesi berikutnya. Boleh banget kak. Kan aku malah senang kalau bisa evaluasi bareng. Setuju. Itu akan bantu kamu menilai kemajuanmu dan mengenali bagaimana yang masih perlu diperkuat. Iya kak, aku akan coba lakuin semua yang saya rencanain. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin kamu sebutkan satu kata yang menggambarkan perasaanmu tentang masa depan setelah sesi ini. Berani kak. Berani, itu kata yang kuat sekali. Kamu merasa berani karena sudah bisa melihat masa depanmu bukan sebagai hal yang menakutkan, tapi sebagai sesuatu yang bisa kamu bertemu. Iya kak, aku udah gak terlalu takut lagi. Saya bangga banget sama perkembanganmu hari ini. Kamu datang dengan kebingungan, tapi pulang dengan keberanian dan arah yang lebih jelas. Kita akan terus dukung langkahmu ya. Terima kasih banyak kak. Aku jadinya benar-benar merasa didengar dan dimengerti. Sama-sama. Kamu layak untuk punya masa depan yang sesuai dengan jati diri. Terus jaga semangatmu, tetap terbuka, dan percaya bahwa pilihanmu berharga. Terima kasih kak. Aku bakal benar-benar ingat kata-kata yang kakak bicarakan itu tadi. Oke, sekian untuk sesi ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kamu boleh cerita hasil eksplorasimu kemarin. Nanti. Siap kak. Akhirnya aku merasa lebih lega setelah sekian lama. Oke. Terima kasih Dwi atas untuk hari ini.